Kalau gitu kita langsung aja di topik kita kali ini, Bapak Tretan Muslim. Kita bahas tentang yang namanya sinetron. Biasanya kan kalau kita bahas tentang sinetron kan popular opinion tentang sinetron tuh apa? Biasanya jelek. Jeleknya tuh tidak mendidik katanya. Iya, banyak ngasih yang contoh yang buruk. Terus ngajarin ini juga introspeksi diri. Hah? Kenapa introspeksi diri? Lo itu di sinetron tuh banyak azab. ngomong sendiri, bro. Kenapa? Lo itu mereka tuh banyak yang di shot terus ngomong sendiri dalam hati. Itu ngajarin gila begitu. Yang aku ingin membunuh dia begitu ya. Ya, yang jelas banyak negatifnya dari sinetron ya. Banyak negatif. Menurut orang. Tapi kalau menurut kita dulu dong, kita kasih tahu dong. Sudah pasti kalau orang tidak setuju dengan sinetron yang tidak mendidik. Iya. Kalau kita justru setuju. Betul. Dengan adanya sinetron yang tidak mendidik. Dan menurut kita sinetron yang tidak mendidik harus ada di televisi. Jadi gini, kalau orang nganggap mendidik dan tidak mendidik tuh harus ada perspektifnya juga, Jogi. Betul. Misalnya gini, orang nganggap sinetron tidak mendidik karena ada adegan tawuran. Terus anak niru tawuran. Itu bukan gara-gara sinetron. Tawuran sudah ada sejak sebelum sinetron. Betul. Ya kan, betul. terus sinetron ngajarin orang tua matre. Misalnya aku ingin punya menantu kaya. Iya. Itu tanpa sinetron juga sejak dulu sudah ada begitu, Jogi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi menurut Wikipedia, sinetron pada umumnya bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik berkepanjangan. Nah, untuk beberapa sinetron ada 1000 episode, ya, 2000 episode. Jadi ini tokoh utamanya mengalami konflik 2000 episode. Iya, ada Malang yang sekali nasibnya. Iya, makanya biasa mati lakonnya, hidup lagi, ada lagi reinkarnasi lagi. Lo sadar gak sih di sinetron yang harusnya buka pintu ketemu orang itu, bisa tapi dibikin-bikin jadi gak pernah ketemu, bro. Iya, apa? Bro. Orang kaget aja. Apa? Kameranya pindah-pindah. Apa? Ya Allah. Gak ada di dunia. Itu yang bikin lama, bro. Bikin jadi 1000 episode tuh bukan ceritanya menarik, tapi adegan-adegannya dilebay kan. Iya, ada satu episode khusus kaget jangan-jangan. Apa? Anak kaget, mama kaget, mertua kaget. Semua kaget. Bahkan penonton kaget. Kenapa ini baru kaget? Sudah habis. Sinetron. Nah, tapi menurut kita ya, terlepas dari tuduhan-tuduhan masyarakat tentang sinetron katanya tidak mendidik, kalau menurut kita sinetron tidak mendidik harus ada. Kenapa? Karena sinetron memang tidak harus mendidik. Ya. Kalau kita menuntut sinetron untuk mendidik, sinetron tuh tugasnya bukan untuk mendidik. Tugas mendidik siapa? Mendikbud. Loh iya bener dong. Kalau sinetron mendidik, Kak Seto aja main semua sinetronnya kan. Anak jalanan Kak Seto, ganteng-ganteng Kak Seto. Dan menurut gue yang harus kita perjelas, apa tuntutan mendidiknya apa? Makanya mendidik secara apa? Mendidik secara moral atau mendidik secara ilmu pengetahuan? Nah, susah juga kalau sinetron adegan-adegannya mengandung ilmu pengetahuan. Iya, misalnya gimana tuh? Misalnya contoh gini, sinetron harus mendidik secara ilmu pengetahuan. Kagak bakal laku sinetronnya, percaya sama gua. Contoh misalnya anak jalanan kan, dituntut tuh mendidik secara ilmu pengetahuan. Anak jalanan kan anak-anak motor kan. Stephen William. Iya, anak-anak motor kan. Kalau ada mendidik secara ilmu pengetahuannya kan, aku akan ke rumah Rina dengan kecepatan 5 km per jam dan jarak 20 km. Berapa menitkah aku akan sampai? Ya tidak akan ada yang nonton dong. Atau ini sinetron ganteng-ganteng serigala. Apa? Saat Aliando berubah menjadi serigala, apa nama Latin serigala? Semua sinetron itu kalau dituntun untuk mendidik secara ilmu pengetahuan tidak akan menarik. Makanya jadi tidak. Atau misalnya apalagi mertua yang ingin meracuni anaknya, akan kuracuni dengan rumus-rumus fisika di mana sianida dicampur dengan, ya nggak akan menarik. Kenapa jadi ada tabel kimia di situ? Lo ya jadi intinya sinetron tuh tidak nggak apa-apa nggak mendidik karena tugas sinetron bukan mendidik. Tuh yang mendidik itu adalah tugasnya Mendikbud. Makanya hiburan sinetron. Sekarang hiburan. Gini, artis-artis itu biasanya jadi artis karena di sekolah tidak berprestasi. Kalau dia sudah disuruh, dia sedih misalnya gini kan, dia di sekolah udah nggak berprestasi nih, ya kan? Udah gitu acting disuruh berprestasi lagi. Kamu tahu nggak alasan saya jadi pemain sinetron? Karena saya goblok. Kenapa dia disuruh pinter lagi? Mungkin ada beberapa yang ya mungkin ada beberapa, tidak semua. Tapi maksudnya kan tidak semua artis sinetron itu memiliki background akademis yang mumpuni untuk menjadi pendidik. Jadi maksud gue kayak gitu. Jangan dituntut untuk mendidik ya. Dan akan susah juga kalau selain harus jago acting, harus lulus mata kuliah fisika, apa-apa. Ya susah dong. Benar. Gak masuk akal menurut gue kalau sinetron harus mendidik kalau buat gue. Nah, makanya, itu mendidik ilmu pengetahuan ya. Ya, tapi gini Coki, disebut tidak mendidik tuh karena sekali lagi banyak adegan yang tidak baik di masyarakat. Oh, berarti mungkin yang dipermasalahkan bukan mendidik secara ilmu pengetahuan, ya, jelas, tapi mendidik secara
Masa Aliando nama Latin serigala? Mungkin yang dipermasalahkan mendidik secara moral mungkin. Isinya Iya, sinetron iya, itu iya, tidak iya. mendidik. Sekali lagi Betul. itu adalah cerminan hidup kita. Bedanya memang di sinetron lebih lebay kan. Kan Iya. biasa sebelum melakukan sesuatu selalu ngomong dalam hati dulu. Iya. Akan kuracuni minumanmu. Gitu kan. Iya. Tidak mungkin di dunia nyata kita begitu kan. Iya, Dan nada sinetron pasti begitu, Bro. Betul. Akan aku racuni minumanmu. Nah, nggak mungkin kita akan aku racuni minumanmu dong. Nggak mungkin sinetron begitu, Bro. Jadi template pasti akan aku racuni minuman. Akan aku bunuh keluarganya. Pasti gitu, Bro. Betul. Ya kan? Jadi itu yang dianggap tidak mendidik karena dianggap ada adegan-adegan yang menurut kita berdua itu adalah cermin masyarakat. Nah, iya, jadi kalau menurut gua kalau misalnya ada orang yang merasa ya kalau misalnya lo bikin sinema elektronik yang ada di TV, bikin dong kejadian-kejadian yang menarik. Nah, nggak, permasalahannya gini, sinetron itu adalah cerminan kejadian real yang ada di masyarakat yang seperti Tretan Muslim bilang. Makanya. Apakah di masyarakat ada orang yang saling iri? Ada. Sudah jelas. Bro. Apakah di masyarakat ada anak sekolah yang pacar-pacaran? Ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang anak-anak SD jadi pacaran karena sinetron, dulu saya pacaran ya karena tidak nonton bidadari Anda kan? Bukan karena nonton bidadari sama itu cuman cerminan masyarakat kita. Makanya. Menurut gua orang yang terlalu picik pikirannya, denial bahwa masyarakat kita seperti itu, menolak kenyataan yang ada di sinetron, Pak, menurut gua. Tapi juga ada yang dianggap selain nggak mendidik ada tawuran tuh ada yang lebay, Coki. Misalnya di masyarakat tuh nggak ada kejadian itu, tapi di sinetron dibikin-bikin. Misalnya Sepertinya ini nih, azab-azab, sinetron azab. Iya. Aduh, ini dari judulnya ada udah nggak sesuai di masyarakat nih, Bro. Apa coba silakan. Akibat hindari hutang, Iya. jenazah licin bagai belut dan perut menggembung seperti bola. Nah. Sorry, jadi itu 2 azab ke 1 jenazah. Ya, jadi dia Licin. licin seperti belut dan perut menggembung seperti bola. Masalahnya cuma ngindari utang. Kenapa dia jadi belut? Mungkin ini yang ini yang baru menurut kita nggak mendidik ya. Bukan nggak mendidik karena menimbulkan sesuatu hiperbola yang terlalu berlebihan. Gitu kan. Iya. Kan kasihan nanti ada orang meninggal banyak hutang. Kenapa nggak ada yang ngangkut? Licin kayak belut. Nah. Akan menimbulkan persepsi yang berbahaya. Kalau tadi tawuran, mertua yang itu kan memang real di masyarakat real, ya kan? Iya. konspirasi merebut Tapi harta gue mau warisan. nanya, ada nggak sebelum nanti lo bahas dulu tentang azab? Gue ada pertanyaan yang pengen gue lempar ke lo, tapi lo bahas dulu. Lo Kenapa harus tuh? jawab. Nggak, lo bahas dulu. Ada nggak judul-judul yang lain? Ada lagi coba. Apa lagi coba? Lo selesain dulu judul-judul. Jenazah mandor kejam, Iya. mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor lo. Waduh. Meteor ya Nggak, Allah. permasalahan Ini kok gue bisa lolos dari NASA lo? Ini kan sinetron zolim. Kenapa sinetron zolim bisa mendeteksi meteor, tapi NASA nggak bisa? Iya, lo kebayang gak sih Iya. kalau misalnya memang ini benar dan terjadi di masyarakat ya? Benar. Maksud gue kan NASA kan pasti Pak ada meteor, ada 1 orang lagi yang kena azab. Oh iya. Ini dia. Ilmuwan-ilmuwan yang di Amerika Makanya. yang udah astrofisis, ngerti nggak lo maksudnya? Nggak gini, ini Apa? kan jenazah mandor kejam, Iya. kena cor-coran tertimpa meteor. Iya. Makanya nextnya nih NASA itu kalau ada meteor, wush, Iya. paling ada mandor kejam. Iya. Lu Gitu. pikirannya gini. Nah bahaya, persepsi-persepsi gini yang bahaya. Iya, Oke, iya. Karena ini judul dia sinetron, memberikan misperception ya. mispersepsi dan hiperbola yang terlalu parah. Iya. Kalau Gini. yang tadi kita bahas sebelumnya itu kan dari kenyataan. Begini, Iya. mandor kejam terkubur cor-coran aja itu udah agak kemungkinannya sangat kecil. Kalau mandornya kecuali dia bersin, langsung masuk ke cor-coran, masih bisa. Kemungkinannya 1:1000 lah. Tapi tertimpa meteor, Aduh. gini ya, kalau sabar, ini gini, kalau ini azab tertimpa meteor, ya kan? Iya, Yang kena bukan mandornya doang, seluruh warga situ. Azabnya bukan mandor kejam, tapi azab negara, bro. Lo tahu gak? Armageddon tuh kena. Armageddon itu jangan-jangan ada mandor di Indonesia yang kejam, bro. Makanya ini kalau Bruce Willis udah ngeledak-ledakin cuma gara-gara di Indonesia ada mandor ini Bruce kejam. Willis hidup nonton ini gagal misi Armageddon. Ini yang terlalu lebay, menimbulkan persepsi. Apa yang lagi, Pak? salah. Ada lagi gak? Gue mau nanya nih. Aduh dia nggak masuk akal nih. Apa coba? Masalahnya poster-posternya mukanya serius-serius loh, bro. Enggak, Tapi film komedi menurut kita nih. Jadi orang, nah ini juga menimbulkan kayak azab tuh nggak terlalu serem jadinya, bro. Iya benar ya. Harusnya aku tidak takut menjadi mandor kejam. Iya. Kenapa? Meteor nggak jatuh kok, gitu Iya, kan? benar. Ini nih. Apa? Juragan tahu bulat
tergoreng dadakan, dikubur anget-anget. Goblok. Yang bikin goblok. Ini kan Coba tagline. lihat beneran Kenapa kayak dia gitu. meninggal berdasarkan lagu? Ini kan lagunya Tahu Bulat. Kenapa dia tergoreng dadakan, dikubur anget-anget? Nyoy begitu. Ini sekali lagi ini yang berbahaya, Coki. Iya, iya, Menimbulkan iya, iya, sebuah persepsi yang berbahaya bagi masyarakat. Betul ya kan? betul. Dan itu ada lagi nggak judul-judul sinetron? paling, Abisin aja, abis dulu gue mau nanya soalnya. Udah, ini paling FTV. Kalau FTV masih lumayan nih. Ya masih, coba contohnya satu aja. Walau tukang oven basically tetap ganteng. Atau Ya, cintaku masih. dicicil tukang kredit. Ya masih biasa lah ya. Kesemprot asap cinta tukang fogging. Nah, Wah. kalau FTV ini yang gak masuk akal ada peran-perannya. Betul. Masa cakep-cakep jadi tukang fogging? Gak masuk akal. Yang iya kan, biasanya cakep-cakep jadi tukang es. Iya. Enggak, iya. saya tukang es sama supir angkot aja udah gak masuk akal. Ini cewek jadi tukang fogging. Yang main Andrea Bimo. Dari mana logikanya? Andrea Bimo kan bisa kerja di tempat lain. Kenapa dia tukang fogging? Ini dia. Kan membuat di masyarakat mana tukang fogging nggak ada yang cakep-cakep. Oke, berarti kita setuju gini. Kalau misalnya dituduh sinetron tidak mendidik karena tidak membawa ilmu pengetahuan, kita tidak setuju. Ya. Karena menurut kita sinetron tidak perlu membawa ilmu pengetahuan. Benar. Itu tugas Mendikbud. Benar. Kalau dituduh sinetron tidak memberikan moral-moral yang baik, kita juga tidak setuju. Benar. Karena sinetron hanya cerminan apa yang terjadi di masyarakat. Yoi. Tapi kalau dibilang sinetron tidak mendidik karena memberikan mispersepsi Benar. atau persepsi yang salah, itu baru kita setuju. Dan ini gue ngomong serius ya, Tretan Muslim. Ini gue ngomong serius. Dan Ya. dan ini yang bikin gue juga nggak setuju sama sinetron Azab. Seolah-olah di sinetron Azab yang kena pembalasan ilahi itu cuman orang dari mayoritas doang, Pak. Bener nggak? Ada nggak orang agama lain kena azab? Bener nggak? Ya itu dia yang saya heran, Cok. Ini kan sinetron Ini untuk kan mendiskreditkan sebenarnya kalau Enggak, kita mau ini logika. juga loh. yang salah. Ini yang saya kesel ini. Iya, Begini. apa? Ini sinetron hidayah Iya, untuk membuat mayoritas Iya. sadar bahwa jangan berbuat dosa. Iya, Tapi betul. kalau kok yang kena mayoritas terus. Jadinya kan was-was kan. Emang agama lain nggak kena azab apa gimana? Begitu. Jadi buat para pembuat sinetron, azab itu juga menimpa agama lain. Iya, maksudnya Kalau harus fair dong. gini, sinetron ini dakwah untuk kebaikan mayoritas. Iya. Tapi yang apes mayoritas terus. Jadi tolong sekali-kali kena agama lain. Nggak, tapi begitu. kalau menurut gue ya, udah gitu menurut gue azab tuh tidak mendidik karena mispersepsi gini, Pak. Kalau kita tahu dosanya apa, terus nanti hukumannya apa, orang bisa siap-siap loh. Oh, misalnya. Misalnya contoh, dia seumur hidupnya pelit, gara-gara nonton sinetron azab, berarti menurut sinetron azab kuburanku akan sempit, tinggal dikremasi. Oh, Iya untuk kan? menghindar ya. Untuk menghindar, bro. Atau misalnya orang banyak utang, kuburannya banjir. Iya. Wow, kalau gitu pas meninggal dia pakai pelampung. Jadi kan jenazahnya Oh, jadi ngambang. Jadi bisa Jadi ditebak. bisa ya? diharap misalnya kuburan yang akan Oh. menjadi sangat sempit. Wow, Itu. sebelum meninggal belajar yoga supaya Wah. aku fleksibel. Waduh. Nah, tapi maksud gue kan itu bisa membuat orang jadi Oh, ini mungkin alasan sinetron azab ini bikin azab yang 2.0, bro. Hah? Yang tidak bisa ditebak. Kalau tadi kuburan sempit, Iya. ente belajar senam. Iya. Kuburan banjir pakai pelampung. Iya. Nah, kuburan kena meteor gimana ente? Iya benar sih. Belum bisa diprediksi. Kirim Bruce Willis. Atau ke Mars saja sama Elon Musk tuh ente. Jadi itu ya. Berarti itu point of view kita. Ya, Point karena- of view kita adalah kita setuju sinetron tetap apa adanya, Yoi. tapi yang tidak kita setuju adalah sinetron yang memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Benar, dan itu apalagi beratasnamakan agama. Iya. So, ini sinetron ada pesan moral, ada ininya. Nah, Iya, itu iya, yang iya. bahaya karena orang akan gampang terima padahal nggak seperti itu Nah, aslinya. yang paling menarik lagi menurut gue betul kata lo Tretan Muslim. Itu judul-judul kayak mandor kejam, kekubur cor-coran dan tertimpa meteor. Gini, itu kan ada casting. Ya. Ada skripnya kan. Terus kan pemainnya dikumpulin untuk reading. Iya. Masa pemainnya nggak ketawa sih baca judulnya? Mungkin dia nggak dikasih tahu judulnya, bro. Terus mau pas di syuting scene akhir nanti kamu karena kamu pelit, kamu kejam, kamu masuk ke cor-coran. Dia mungkin mulai mempertanyakan, ada yang salah sama karirku, gitu kan. Terus dia yang dijatuhin meteor juga nggak dikasih tahu balik. Kamu jatuh aja nanti ada yang menimpa. Apa? Biasa genteng gitu loh. Begitu di TV, meteor. Karena kalau
Enggak, orang dengan sadar pasti ketawa Pak dengan judul itu Pak. Dan yang keselin lagi tuh posternya mukanya kayaknya serius Sobi. Kayak mau nangis sedih beneran. Ya Allah. Juragan tahu bulat tergoreng dadakan, dikubur anget-anget. Hei, gimana mau dikubur anget-anget? Yang gotong siapa dong? Yang gotong namanya dikubur itu disolati, dimandiin. Kalau dia masih anget, gimana mandiin jenazah anget? Pembuat sinetron. Nah iya bro, banyak proses ya bro. Iya benar juga. Iya kan? Aduh capek banget Bang. Belum lagi dikafanin, dianget-anget Iya, pakai apa? Pakai aluminium foil kafannya. Kenapa jenazah di aluminium foil? Anget masihan Pak. Begitu. Tolong Anda pembuat sinetron muhasabah diri.